Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita dalam kebaikan Allah, dalam perlindungan Tuhan Allah yang sempurna. Pagi ini kita bisa menikmati hari yang baru. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bersama naikkan syukur kita untuk semua kebaikan dan pertolongan Allah. Sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya, mari kita naikkan syukur dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam kelelahan kami, dalam kelemahan kami, Tuhan memberkati kami dengan tidur malam. Terima kasih kami bisa istirahat. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Kami bersyukur. Pagi ini kami bawa pujian kami bagi Tuhan. Kami agungkan Tuhan Allah yang sudah memberikan kekuatan baru bagi kami. Allah yang memberikan perlindungan dengan sempurna bagi setiap kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berkatilah kami hari ini dengan firman-Mu sebelum kami melangkah, melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang bertema Tuhan Penjagaku. Tuhan penjagaku. Dari Mazmur pasal 121, saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita membaca ayat 1 sampai ayat ke-5. Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah penjagaku. Bagian ini mengingatkan kita untuk kita melangkah sepanjang hari ini dengan percaya adanya penjagaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah Bapak Ibu Saudara memiliki rencana-rencana untuk Bapak Ibu Saudara lakukan dalam kehidupan kita? Baik dalam pekerjaan kita. Sudah ada di pikiran kita hal-hal apa saja yang akan kita kerjakan saat kita bangun pagi ini. Sebagai seorang ibu, hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di rumah kita sebelum kita berangkat bekerja atau melayani? Bapak-bapak, apa yang menjadi program pekerjaan dan aktivitas bapak-bapak saat ini? Juga anak-anak dan saudara-saudara semuanya. Ada beberapa hal yang kadang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita gentar di tengah-tengah pekerjaan kita. Ada hal-hal yang membuat kita gentar, membuat kita takut kalau kita melihat kondisi keuangan kita, atau kondisi kesehatan kita, atau kita melihat adanya orang-orang di sekitar kita yang tidak senang dengan keberadaan kita, memiliki trik-trik khusus untuk berusaha menyingkirkan atau menjatuhkan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam nyanyiannya, pemazmur mengingatkan dan menyaksikan bagaimana saat hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam penjagaan Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu bisa membayangkan sedikit mungkin ya bagaimana situasi Raja Daud saat itu. Saat dia berada di dalam kesesakan, saat dia berada di dalam kejaran musuhnya. Bapak Ibu, Daud ini hidup tidak selamanya dalam keadaan baik ya. Sekalipun dia memperoleh kemenangan waktu mengalahkan Goliat, dan dia berhasil menjadi seorang raja dengan keberhasilan, tapi hidupnya tidak berjalan mulus. Ada anak kandung, anak sulung yang berusaha menjatuhkan dia, bahkan mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Sebelum itu ada Raja Saul yang berusaha juga mematikan dia. Dalam keadaan di tengah-tengah pelariannya,
Dia melihat di kiri kanan, di depan sekelilingnya. Dalam kondisi dia mengalami pergumulan, mengalami tantangan hidup, dia mencoba melihat jauh di balik gunung-gunung itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pandangan yang sangat jauh. Siapa tahu dari balik gunung itu akan datang pihak yang memberikan pertolongan dalam keadaannya sangat terjepit, dalam keadaannya di situasi yang sulit. Dia melihat, memandangkan matanya ke gunung-gunung itu, apakah ada pahlawan-pahlawan yang akan datang memberikan pertolongan kepada Daud. Dia tahu saat dia melayangkan mata ke gunung-gunung itu, tidak ada manusia yang datang sebagai pahlawan menolong dia. Tapi saat dia melihat gunung yang kuat, gunung yang tinggi, Daud diingatkan ada pencipta gunung itu, ada pencipta langit dan bumi. Maka dia katakan, dari manakah kandang pertolonganku? Bukan pahlawan-pahlawan yang datang dari balik gunung, tetapi yang datang bagiku memberi pertolongan adalah yang menjadikan langit dan bumi, dan itu adalah Tuhan. Kalau berbicara Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukannya dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Bara berashit Elohim, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang dengan firman-Nya bisa menciptakan langit bumi dengan 6 hari penciptaan. Siang dan malam, laut, darat, tumbuhan, binatang yang berkeriapan di air, burung-burung yang terbang di udara. Segala sesuatu, dari nothing, dari zero, dari tidak ada apa-apa. Dan dengan firman-Nya dia sanggup menciptakan. Dia ciptakan dengan firman-Nya. Bahkan manusia diciptakan dari debu, dan Tuhan memberikan nafas hidupnya. Debu yang tidak berarti, debu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu Tuhan kasih nafas hidup manusia, debu itu menjadi manusia, dan manusia itu hidup, bisa melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Dari yang nothing, dari yang bukan apa-apa, dari yang tidak ada apa-apanya. Daud tahu pertolongan itu bukan datang dari pahlawan, dari orang-orang yang gagah perkasa. Pertolongan itu datangnya bukan dari orang-orang yang memiliki keahlian atau kekayaan yang besar, raja yang lebih hebat dari dia, bukan. Tapi pertolongannya bukan datang dari balik gunung itu dan ada orang-orang yang luar biasa. Tapi dia tahu saat dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, ada pencipta gunung itu, pencipta langit dan bumi, dan itulah Tuhan. Bara berashit Elohim, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa melakukan apa saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, sobat muda, apakah engkau saat ini ada dalam titik-titik di mana engkau merasa sendiri dan nothing? Engkau merasa bukan apa-apa dan tidak mampu mengerjakan apa yang engkau sedang pikirkan. Layangkanlah matamu dan lihatlah, bukan datang seorang pahlawan atau gerombolan orang-orang prajurit-prajurit yang hebat, tapi yang datang kepadamu memberi pertolongan adalah Tuhan. Tuhan adalah penjagamu. Dalam situasi ada orang-orang iri hati ingin menjatuhkanmu di tempat pekerjaanmu. Setiap Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam keadaanmu, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan engkau, bahkan sepertinya ingin menginjak engkau sampai engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Pandanglah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dialah penjaga kita. Hari ini kita juga percaya anak-anak kita keluar dari rumah, berangkat bekerja ataupun sekolah, anak-anak kita akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dunia di luar rumah kita sangat kejam.
Anak-anak kita bisa dipengaruhi untuk diajak pergi kemana dan melakukan kejahatan apa saja. Anak-anak bisa tetap sekolah dan tetap ada di ruangan, tapi dengan gadget di tangannya, anak bisa melakukan apa saja dan bisa mengerjakan apa saja dengan gadgetnya. Dengan dosa-dosa yang ditawarkan dengan begitu mudah. Tapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang memberi pertolongan kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada anak-anak. Maka pagi hari ini sebelum mereka melangkah, berkatilah dan serahkanlah, karena penjagaan Tuhan itu sempurna. Tuhan yang akan datang memberikan pertolongan saat situasimu sulit, saat situasimu dalam kelemahan, kelelahan dan tidak sanggup berbuat apa-apa. Lihatlah, Pencipta langit dan bumi, Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak akan terlelap. Tidak ada satu pergumulanmu yang terluput dari perhatiannya. Tidak ada satu keadaan pun, satu situasi di hatimu pun yang tidak terlihat olehnya. Dia Tuhan Allah yang memperhatikan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah penjagaku. Mari kita melangkah di hari ini, berkarya di hari ini, tanpa takut dan gentar. Sebab ada Allah yang menjadi pembela kita, Allah yang menjadi pertolongan bagi kita, Allah yang akan mencukupkan keadaan kita. Dia bukan hanya penonton, tapi Dialah penolong kita. Saat Tuhan melihat keadaan kita, Dia tidak hanya tinggal diam dan melihat, tetapi Dia akan datang dan berbuat. Dia akan datang dan berbuat, karena Dia Allah yang berkuasa. Dan tidak ada satupun pergumulan dalam hidup kita yang tidak sanggup Dia tolong. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melangkah, mari kita berkarya, mari kita melayani dalam ketidakmampuan kita, dalam ketidaksanggupan kita. Mari kita datang kepadanya dan mari kita percaya Tuhan adalah penjagaku. Dalam apapun keadaanku, Tuhan ada bersamaku. Selamat menikmati penjagaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan menolong, menjaga, memberkati setiap kami. Tuhan menjaga rumah tangga kami, hubungan kami sebagai suami istri. Tuhan menjaga hubungan kami dengan anak-anak kami. Tuhan menjaga anak-anak kami saat keluar dari rumah. Menjaga diri kami, menjaga kehidupan keluarga kami secara utuh. Kami percaya tidak ada yang sanggup menghancurkan kami jika Engkau menjadi penjaga kami. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu untuk menolong kami. Dalam kelelahan, dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan kami pandang Engkau, kami ingat Engkau, dan kami berseru, ya Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, iring langkah kami sepanjang hidup kami. Berkati kami semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Engkau Tuhan yang berkuasa memberikan pertolongan. Engkau Tuhan yang datang memberikan keselamatan, memberikan kemenangan bagi hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menikmati penjagaan Tuhan. Tuhan menolongmu, Tuhan datang dan akan berbuat bagimu. Shalom.